Anak baru, buruan pijitin kakiku, perintah Betty pada Amira. Sedang yang diberi perintah hanya mendelikkan mata malas. Amira, kamu punya telinga enggak sih? Buruan kerjain, imbu Dewi. Ia tersenyum sinis melihat Amira diperlakukan semena-mena oleh rekannya di dalam sel. Kamu aja yang kerjain. Emang kamu pikir aku ini pembantu dan pesuruhmu? Enggak sudi, sentak Amira. Berani-beraninya kamu ya. Mau ku buat wajahmu itu bengep lagi, ancam Betty. Sudah, Bet, sudah. Daripada nanti ketahuan petugas, yang ada kalian bakal mendapat hukuman lagi. Emangnya belum kapok juga? Kemarin seharian dihukum? Tanya Elsa sedikit ragu. Bak membangunkan macan tidur yang harus siap jika terkena cakaran. Hei Elsa, beraninya kamu ikut campur. Belum puas ku hajar kamu, tantang Betty. Entah wanita bertubuh tambun itu tak memiliki ketakutan sedikit pun pada para penghuni rutan. Maaf Bet, bukannya aku ikut campur. Aku cuma ngingetin, enggak tega kalau kalian lihat kalian pada mendapat hukuman, ucap Elsa beralibi. Halah, alasan. Bilang aja kalau dalam hati kamu tersenyum puas melihat Betty dihukum, ucap Suci, seakan mengungkapkan perasaannya sendiri. Benar begitu Elsa, kamu senang melihatku dihukum, murka Betty. Ia langsung mencengkram lengan Elsa dan bersiap untuk memberinya pelajaran. Melihat rekannya bakal disiksa malah membuat Amira tersenyum puas. Ia bisa bebas dari perintah Betty. Memang tak tahu diri. Elsa mendapat siksaan juga karena membelanya dari permainan Betty. Sungguh tak tahu diuntung. Begitupun dengan Suci dan Dewi. Keduanya senang sekali melihat tontonan gratis di depan mata. Dan satu lagi yang membuat mereka tersenyum puas. Keberadaan Amira dan juga Elsa telah menyelamatkannya dari bulan-bulanan Betty yang juga berbuat semaunya sendiri. Ampun Betty, ampun. Aku enggak begitu, ucap Elsa mengibah. Matanya terus menatap tajam ke arah Suci. Berkat mulut berbisanya, hal ini harus ia terima. Kalau enggak begini, terus bagaimana? Jawab Elsa, sentak Betty. Ya, aku turut prihatin kalau kamu lagi mendapat sanksi, ralat Elsa. Plak, plak. Aduh, sakitnya. Bengep enggak tuh muka, ejek Suci. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan melihat penderitaan Elsa. Kak, kamu menamparku Betty. Aku enggak berbuat apa-apa, terus kamu perlakukan seperti ini. Memang susah ya mempercayai ular berkepala dua, ucap Elsa sambil memegangi pipinya yang panas akibat kena tamparan. Maksud kamu apa Elsa? Tanya Betty. Tiba-tiba saja emosinya langsung mereda. Ucapan Elsa barusan seakan menyadarkannya. Maaf kalau aku harus jujur, Betty. Sebenarnya kedua temanmu itulah yang tersenyum puas waktu kalian berdua mendapat sanksi. Jika kamu masih meragukan ucapanku, kamu bisa kok bertanya pada petugas bawah. Jelas Elsa. Suci, Dewi, benar begitu apa yang diomongkan Elsa? Tanya Betty penuh penekanan. Enggak kok Bet, enggak. Mana berani kami menertawakanmu, ucap Dewi sedikit gugup. Dan diikuti Suci yang mengangguk pelan, seakan mengiyakan ucapan Dewi. Aduh Betty, mana ada si maling aku, yang ada penjara bakalan penuh, imbu Amira, seakan menyalakan sumbu kompor. Hei anak baru, jangan ikut campur ya kamu,
sentak Suci. Ia seakan tak terima digalakkan Elsa dan Amira. Bukan ikut campur, tapi mengatakan apa yang sebenarnya, ucap Amira dengan santainya. Cukup tinggi juga nyalinya menghadapi penghuni lama di sel itu. Padahal tak cuma sekali ia menjadi bulan-bulanan. Beraninya kamu Amira. Rasakan ini, geram Dewi. Secepat kilat ia langsung melayangkan tangannya. Plak, plak. Sakitnya, bagi Amira kencang. Tamparan Dewi tepat mengenai luka bakar yang belum mengering di wajahnya. Prit, prit. Ada apa kalian ini ribut-ribut? Tanya petugas. Pandangannya menatap tajam pada para penghuni sel. Ia seakan lelah tiap hari harus mengurus satu sel yang menjadi biang keributan. Ini Pak, mereka kejam sekali. Masa iya, aku dan Elsa nggak ngapa-ngapain harus kena tamparan, adu Amira. Entah mengapa ia paling bisa mengambil hati para petugas lapas. Mereka siapa maksud kamu? Tanya petugas bawah. Itu, Betty dan Dewi. Mereka itu sok banget berkuasa di dalam sini. Mentang-mentang jadi penghuni paling lama, ucap Amira. Benar begitu Elsa? Tanya petugas bawah memastikan. Meski dalam hati ia sudah bisa menebak perbuatan trio gaduh di sel tersebut. Enggak Pak, itu enggak benar. Mereka pasti cuma ngarang bebas, ucap Suci, seakan membela kedua anggotanya. Saya tanya Elsa ya, bukan kamu Suci. Sekarang kalian bertiga cepetan keluar dan ikut saya, perintah petugas bawah. Loh, kok saya ikutan Pak? Saya kan nggak ngapa-ngapain, protes Suci. Dalam hati ia merutuki mulutnya sendiri yang latah dalam berucap. Karena kamu membela orang yang salah. Cepat, ayo keluar, ucap petugas bawah penuh penekanan. Dengan langkah kontai, trio gaduh itu langsung keluar mengikuti petugas. Dalam hati, sudah tentu Betty tak terima dengan semua ini. Mau protes juga percuma, yang ada bakal menambah sanksinya. Diam-diam, ia telah memendam para dendam pada Elsa dan juga Amira. Rasain, emangnya enak dihukum terus. Makanya jangan sok berkuasa. Cibir Amira tersenyum puas. Tanpa ia sadari, Elsa terus menatapnya dengan raut kekhawatiran. Amira, kenapa juga kamu harus lapor? Mereka bakal berbuat lebih nekat lagi. Memangnya kamu enggak lihat wajah marah Betty tadi? Protes Elsa tak terima. Ia tak ingin mendapat perlakuan kasar lagi dari penghuni senior di lapas tersebut. Idi, udah dibantuin bukannya makasih, malah protes. Sudah, kamu diam saja, sentak Amira. Padahal masalah ini terjadi juga berawal dari dia. Elsa lantas memilih untuk diam. Ia seakan tahu betul watak Amira yang enggak mau kalah dalam hal apapun. Ia cuma bisa menahan rasa kekhawatiran dan ketakutan jika Betty benar-benar akan membalas perbuatannya. Sementara itu, trio gaduh sudah di bawah petugas bawah menuju toilet. Petugas yang sudah cukup jengah dengan perbuatan ketiga wanita itu seakan bingung bakal memberikan hukuman apa lagi, karena ketiganya seakan tak pernah cerah menjadi biang rusuh. Pak, kita bakal disuruh ngapain sih? Mana di area toilet lagi, protes Betty. Meski dalam hati ia sudah bisa menebak sanksi apa yang bakal diterimanya. Kalian bertiga buruan bersihkan semua toilet yang berada di lapas ini. Saya minta yang bersih dan jangan sampai ada kotoran sedikit pun, pinta petugas bawah. Hah? Apa Pak? Kita disuruh ngebersihin toilet? Oga banget aku, protes Suci. Karena ini kali pertamanya
ia juga ikut diberi hukuman. Jangan banyak protes, atau sanksi bakal saya tambah lagi, ucap petugas bawah penuh penekanan. Suci, kamu diam saja bisa nggak sih? Bisik Betty tepat di telinga friend terbaiknya. Iya pak, saya siap kok menerima sanksi ini, ucap Suci pada akhirnya. Meski dengan senyum yang cenderung dipaksakan. Baiklah, kerjakan tugas kalian dengan baik. Dan kalian enggak bakal kembali dan beristirahat di dalam sel jika semua toilet di sini belum bersih. Sekarang juga bersihkan, perintah petugas bawah. Dengan berat hati, ketiganya lantas mulai mengambil peralatan kebersihan. Rasa malas dan jijik tentu saja tergambar jelas dari raut wajah ketiganya. Apalagi Suci, ia cukup kesal menerima perlakuan seperti ini. Ini gara-gara kamu, Betty. Aku harus kena sanksi juga, omel Suci. Sedari tadi ia terus mengentakkan kakinya seakan melupakan rasa kesalnya. Kamu jangan nyalain aku ya. Aku juga kena sanksi ini. Lebih baik cepat bekerja. Tapi kalau kalian masih ingin tetap di tempat ini, ya terserah. Lampiaskan saja terus kekesalanmu, ucap Betty seakan menyindir Suci. Aduh, ini sih sebenarnya salah Elsa dan anak baru itu, Amira. Aku jadi kena sanksi juga, ucap Dewi. Udah, emosinya ditahan dulu. Kerjakan dulu semua perintah sipir itu, pinta Betty. Loh, kamu kok bisa terima gitu aja sih, Bet? Otak kamu nggak lagi geser kan? Protes Suci terkejut. Tak biasanya Betty bersikap begini. Suci, jaga mulutmu. Sesekali ngikut bisa nggak sih? Jangan kebanyakan protes, sentak Betty tak terima. Hei, kalian ini bukannya kerja malah ngobrol terus. Mau hukumannya saya tambah? Murka petugas bawah. Ia yang datang tiba-tiba membuat trio gaduh itu langsung kalang kabut. Iya, ini juga langsung kita kerjain kok, ucap Betty. Ia memberi kode anak buahnya untuk lekas bergerak. Cukup lama ketiganya membersihkan semua toilet. Ditambah lagi mereka harus menyapu semua ruangan yang ada di lapas tersebut. Meski dalam hati dongkol, tapi akhirnya pekerjaan mereka selesai juga. Kerja yang bagus. Lain kali sering-seringlah begardu lagi. Ternyata ada manfaatnya dikit kalian. Sekarang ayo kembali ke sel, ajak petugas bawah. Ya janganlah pak, masa iya kami harus dihukum terus, protes Suci. Makanya diam dan jangan banyak tingkah, sentak petugas. Ia langsung mengkode ketiganya untuk lekas mengikuti langkah kakinya. Amira, Elsa, kalau mereka berbuat onar lagi, kalian jangan segan-segan untuk melapor, pinta Pak Bowo saat memasukkan kembali trio gaduh ke dalam sel. Iya, Pak, siap, ucap Amira antusias. Saat ini ia merasa di atas angin dengan ucapan Pak Bowo barusan. Sedang Elsa hanya bisa diam menatap kepergian Pak Bowo, karena itu berarti ia harus waspada lagi. Hei Amira, Elsa, kalian puas melihat kami dihukum? Ucap Betty dengan tatapan bengis. Enggak juga sih, kalian kan dihukum karena perbuatan kalian sendiri dan tak ada hubungannya denganku. Jadi itu sudah menjadi resikomu, ucap Amira tersenyum sinis. Apa? Beraninya kamu? Mau nantangin aku ya? Sentak Betty. Ia sama sekali tak terima dengan ucapan Amira barusan. Kalau iya memangnya kenapa? Kamu pikir aku bakal takut dengan orang sepertimu? Kamu salah besar Betty, ucap Amira. Kurang ajar, murka Betty. Emosinya seakan tak bisa terbendung lagi.
Bro, bro. Sekuat tenaga, ia membenturkan tubuh Amira tanpa ampun. Amira yang tak siap, tak bisa menghindari amukan Betty. Pokikan pesakitan menggema di sel berukuran sempit itu. Au, sakit, bagi Amira histeris. Pandangannya seketika kabur, dan tak berselang lama, ia terjatuh tak sadarkan diri. Betty, kamu keterlaluan. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ucap Elsa begitu panik. Ia langsung mendekati tubuh Amira yang tergeletak begitu saja. Betty, kamu gimana sih? Protes Dewi. Begitu juga dengan Suci yang nampak panik. Gawat. Bersambung.